diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 1 Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya memperkenalkan, nama saya adalah Bakti Supriyadi, CGP Angkatan 10 dari SDN Negeri 1 Brebes. Untuk PP saya pengajar praktek yaitu Bapak Ahmad Thoyib. Selanjutnya untuk fasilitator yaitu Ibu Supiani. Sebelum kita memasuki aksi nyata, dari awal ini saya membuat sebuah pendahuluan bahwasanya Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yaitu aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa dari kegiatan ini yaitu bersama rekan CGP yang lainnya menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan-rekan desa. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat sebuah keyakinan kelasnya masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tolak ukur yaitu siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Rencana perbaikan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Adapun harapan, yaitu harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta. Konsep inti dari budaya positif yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan akan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang kedua, salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya sampai yaumul kiamat nanti.
Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Beger, dan yang keempat diseminasi oleh Pak Bakti Supriyadi. Acara yang pertama pembukaan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Yulia Setiarini sebagai dirijen, kami persilakan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Beger. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan SDN Negeri 1 Beger. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru SD Negeri 1 Beger dalam acara yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 dari Bapak Bakti Supriyadi yang mengikuti program guru penggerak angkatan 9 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Semoga dengan kita selalu mengajarkan sholawat kita telah mendapat syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin. Bapak, Ibu guru serta tenaga pendidikan,
SDN Negeri 1 Beker yang kami hormati, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyediakan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan atau pemaparan materi dari Bapak Bakti Supriyadi yang mengikuti program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung, dan beliaunya pada saat ini sudah masuk dalam modul 1.4 berkaitan dengan aksi nyata penerapan budaya positif. Dan di sini Pak Bakti Supriyadi nanti akan memaparkan apa-apa yang menjadi hal-hal yang baru berkaitan dengan budaya positif, lalu apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan program sekolah yang tujuannya adalah bisa mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah. Karena pasti kebutuhan peserta didik itu bermacam-macam Bapak Ibu, dan kita harus selalu up to date, harus mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang dimiliki atau yang akan dikembangkan seperti itu. Dan untuk aksi nyata modul 1.1 ini, 1.4 ini nanti juga akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi dan juga restitusi. Nanti akan jelasnya atau lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Bakti Supriyadi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang elok kalau saya menyampaikan panjang kali lebar dan kali tinggi nanti menjadi volume. Saya akhiri saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebenarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat untuk Bapak Bakti Supriyadi yang sudah sampai di modul 1.4 dan nanti tinggal 2 modul lagi. Ya, terima kasih. Demikian untuk acara yang terakhir, yaitu acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Pak Bakti Supriyadi selaku JGB Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung. Sebelum Bapak Bakti menyampaikan diseminasi, saya selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan dalam tutur kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bakti Supriyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Beker, Bapak Andi Setiawan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru SDN 1 Beker yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di SDN 1 Beker oleh saya Bakti Supriyadi JGB Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita belajar bareng, belajar bersama. Ya, ini bukannya saya lebih baik atau bagaimana, tidak, tetapi mungkin saya lebih tahu dulu. Ya. Jadi ini ada kata diseminasi aksi nyata, artinya itu menyebarluaskan itu ke, kalau kebetulan hari ini saya menyebarluaskannya ke teman-teman Bapak Ibu Guru semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi
Ini sebagai pendahuluan ya Bapak Ibu. Selamat datang para guru hebat. Mari berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Mari sebelum kita mulai belajar ya materi-materi yang lebih jauh, kita sepakati dulu, kita satukan visi dan misi, kita satukan energi bahwa kita siap untuk mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Oke, untuk slide selanjutnya, mari kita mulai masuk ke perubahan paradigma belajar ya. Di sini awal kemarin saya mulai belajar bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Yaitu ya kita belajar berdasarkan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi bisa dikatakan bahwa profil pelajar Pancasila itu merupakan kalau nanti di dalamnya kita belajar yang namanya virtus. Virtus itu apa ya? Nilai kebajikan. Itu nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ending dari seluruh kegiatan apa yang hari ini kita pelajari itu adalah profil pelajar Pancasila untuk peserta didik kita. Makanya kita di sini belajar different itu artinya berbeda-beda ya. Artinya Bapak Ibu guru itu bagaimana melayani anak itu dengan perbedaannya, dan kita harus menuntun anak-anak tersebut. Bisa lanjut Bapak? Iya. Di sini kita untuk menuju profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen yang harus kita pelajari. Ini ada lagunya Bapak Ibu, mari kita nyanyi bersama-sama nggih. Untuk pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Sampai lagi ya. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih nih Bapak Ibu sudah menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Kita kembali lagi ke slide yang tadi. Di sini ada yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini selalu diletakkan di awal. Kenapa diletakkan di awal? Karena ini merupakan pondasi dasar ya, pondasi dasar dari setiap manusia itu harus bertuhan seperti itu. Lalu yang kedua ada berkebinekaan global ya. Lalu selanjutnya bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah 6 dimensi yang harus kita terapkan kepada siswa. Artinya siswa itu bagaimana seorang guru itu ibaratnya apa ya? Saya mengatakan mencetak, menuntun ya, menumbuh kembangkan anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu harus memiliki nilai-nilai dari ke-6 profil pelajar Pancasila ini tadi. Selanjutnya apa? Nah, dalam kegiatan pada siang hari ini kita nanti akan belajar konsep utama modul budaya positif. Itu ada 6 ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Tadi yang di awal sudah saya sampaikan, ini merupakan virtus gitu. Lalu yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan itu apa ya?
sebuah hal-hal positif itu yang kiranya bisa dilaksanakan di dalam kelas. Itu keyakinan kelas. Lalu ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kita sebagai guru itu harus bisa memahami nanti anak-anak itu ketika nakal salah itu belum tentu anaknya yang nakal, tapi anak tersebut itu berusaha untuk memenuhi sebuah kebutuhan dasarnya. Nanti di dalamnya kita akan belajar lebih lanjut lagi. Lalu di sini ada posisi kontrol. Kalau di posisi ini nanti kita akan belajar bahwasanya sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, tapi diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita, seperti itu. Jadi belajar yang paling baik itu mulai dari diri sendiri. Lalu yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Nanti di dalam segitiga restitusi itu bagaimana kita merestitusi anak agar bisa timbul suatu hal intrinsik mau perubahan dari dalam dirinya, seperti itu. Bisa dilanjut. Ini yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif ini ada tiga poin ya di sini. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau disiplin itu memang kaitannya dengan tidak nyaman. Anak itu cenderung ingin bebas, tapi kita disiplinkan, ya. Seperti datang harus tepat waktu, itu. Padahal anak pengennya untuk molor atau dan lain sebagainya, seperti itu ya. Lalu tujuan pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Jadi artinya bagaimana disiplin itu bisa muncul dari dalam dirinya sendiri, jangan karena paksaan. Nanti di apa itu fungsi kontrol nanti kita akan belajar ada 5 tahapan kita nanti di bagian mana, dan di bagian terakhir itu nanti kita bisa memunculkan dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik ya. Itu sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik tadi. Nilai-nilai kebajikan yaitu virtus tadi. Kalau nilai-nilai sendiri itu bisa dikatakan anggapan itu artinya setiap tempat itu berbeda Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan katakanlah di SDN 1 Geger ini kita punya aturan seperti ini, itu sudah tepat, tapi di tempat lain itu bisa dikatakan itu tidak sesuai, maka nilai-nilainya akan berbeda sekali, seperti itu. Lalu yang ketiga, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Kalau sogokan itu bisa dikatakan dari eksternal, faktor eksternal, padahal kita ingin menumbuhkan sesuatu dari internal. Ancaman itu juga bisa mendisiplinkan, tapi apakah itu baik? Maupun hukuman, apakah itu baik untuk anak-anak diri kita? Jadi kalau menurut saya pribadi, disiplin itu sebuah pendekatan ya, pendekatan bagaimana kita bisa membuat anak itu sadar akan dirinya agar berperilaku sesuai yang kita harapkan bersama. Seperti tadi, kalau waktunya masuk jam 7 ya bagaimana tanpa ada hukuman, tanpa ada ancaman, tanpa ada sogokan, anak-anak itu bisa dari dalam dirinya, oh aku sekolah harus jam 7 sampai di sekolahan, seperti itu. Lanjut. Contoh penerapan disiplin sekolah ini kemarin saja nih banyak ini ya yang sudah kita laksanakan di SDN 1 Geger ini, tapi kebetulan ini adalah sekelumit contoh, sedikit contoh. Ya, sedikit contoh itu yang sebelah kanan dan kiri itu Bapak Ibu guru, sebelah kanan saya yang atas itu Bapak Ibu guru memberikan contoh itu sebagai petugas upacara dalam rangka HUT PGRI ya. Kita itu menumbuhkan anak-anak itu menunjukkan sosok, oh Pak Guru ya iso, Bu Guru ya iso. Jadi ketika anak-anak nanti dijadikan petugas itu juga mempunyai gambaran ideal. Katakanlah
dirjen itu Bu Juliani. Wah, aku dirjen berarti kiblatku ke Bu Yuli Setialini. Pengibar bendera itu kelihatan ada Bu Fitri, ya itu pembawa acara lah ya, salah Bu Fitri itu di samping sebelah sini. Itu juga bisa dijadikan acuan. Lalu yang sebelah kiri itu memang petugasnya dari anak-anak itu, dari anak-anak. Jadi Pak gurunya ibaratnya Ingarso Suntulodo, ini anak-anaknya yang meniru Bapak Ibu gurunya. Lalu yang bawah sendiri ini penerapan disiplin ketika masuk sekolah, baris dulu ya, sambil menghitung jumlah yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Ini kelihatannya burin ya, yang tudung kuning. Ini burin. Bujang ya, ke samping. Lalu yang sebelah kanan sana pada waktu sholat itu kelihatannya Pak Fuad itu, kalau indikator dari kopiahnya. Iya, itu contoh kecil ini, contoh kecil. Nah, di sini baru kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar ya. Payung itu artinya sesuatu yang melindungi, Ibu. Sesuatu yang meyakini dengan adanya payung itu kita bisa terhindar dari hujan. Itu kalau analoginya seperti itu. Jadi untuk bisa dikatakan sebagai itu kesimpulan, nilai-nilai kebajikan universal itu bisa dikatakan sebagai sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu ingin mencapai virtus tersebut, dan kita sebagai guru harus menyiapkan siswa kepada profil belajar Pancasila, karena itu adalah virtus yang ada di negara kita yang kita dengung-dengungkan dan kita sukseskan secara bersama. Itu adalah nilai kebajikan universal. Lanjut. Di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan universal, itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri. Kalau integritas itu integer itu artinya kesatuan. Artinya kesatuan itu bagaimana kita bisa kompak itu Bapak Ibu, integritas. Lalu di situ ada menghargai, antusias itu kayak ada keinginan itu, empati itu rasa terenyuh menjadi kancane itu. Keingintahuan ya, kreativitas itu kreatif, suatu hal yang unik, yang baru. Kerjasama itu saling berkolaborasi ya, bisa dikatakan seperti itu. Percaya diri itu berani kayak tampil itu. Komitmen itu kayak kalau aku seperti ini, aku bisa menjadi seperti itu. Itu komitmen. Lalu terakhir, dari semua ini itu tetap mengacunya pada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini nilai akhir yang harus kita bangun ya, harus kita bangun bersama. Lanjut Pak. Nah, baru untuk yang kedua ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Baru di sini kita belajar motivasi, hukuman dan penghargaan. Lanjut. Pengertian motivasi ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar ya, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pasti saya yakin kalau kita mencontohkan, kalau kita menganalogikan diri kita sendiri, kita pasti punya motivasi datang ke sekolah ini ya Bapak Ibu. Ada yang berniat untuk kerja, cari duit, ada yang memang benar-benar mengajar, ada yang berkeinginan daripada di rumah, kita di sekolah saja bisa ketemu temannya dan ngobrol-ngobrol. Itu adalah motivasi, artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, kira-kira saya mau umpan balik ya. Kira-kira jenengan motivasinya datang ke sekolah itu mau apa gitu ya. Saya minta tolong kepada yang terdekat
dekat dengan saya yaitu Bu Triana. Kira-kira kenapa Bu Triana motivasinya pengen datang ke sekolah? Oke, Bu Triana motivasinya ingin mengajar anak didik. Kalau Bu Rin? Pada dasarnya sama Pak, kita akan membagikan ilmu kepada anak didik, dan yang lebih penting mungkin tidak hanya ilmu ya Pak ya, mungkin kebiasaan baik atau sopan santun ya Pak. Untuk anak didik kita juga perlu itu selain ilmu, agar nantinya kelak di masa depan bisa menjadi bekal untuk mereka. Terima kasih, luar biasa. Ini tadi kalau sudah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak tolong Pak Fuad ya, Pak Fuad. Pak Fuad, kenapa motivasinya datang ke sekolah? Kalau saya itu Pak, ilmu yang sudah saya dapatkan selama 12 tahun belajar plus 4 tahun ingin saya praktekkan kepada siswa kita, sehingga siswa kita tadi bisa menjadi generasi yang bisa membangun Indonesia emas 2045. Oke, luar biasa. Terus yang senyum-senyum dari tadi saya perhatikan, ini Bu Fitri ini. Apa motivasinya datang ke sekolah ya? Motivasinya apa Pak? Beribadah, luar biasa ya. Selain itu Ibu? Ya, karena kan ini ya Pak, memang ada pekerjaan, tetapi kan ya memang harus dilandasi dengan niat beribadah agar perjalanannya itu barokah. Oke, luar biasa, jawabannya sangat di luar ekspektasi saya. Tadi yang awalnya saya kira kita mau kerja, ternyata semuanya luar biasa. Oke, yang terakhir Bapak Andi, niki closing statement ya terkait dengan motivasi kira kita nambah Bapak Andi ketika datang ke sekolah. Motivasinya adalah bisa melayani kebutuhan peserta didik yang mungkin berbeda-beda. Dan kalau saya kan juga sebagai pimpinan juga motivasinya juga bisa membangkitkan semangat dari Bapak Ibu guru supaya lebih semangat dalam belajar, dan di situ yang paling utama kedisiplinannya datang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini penutupan dari Bapak Andi, luar biasa. Kata terakhir kedisiplinan terkait dengan apa yang ada di SDN 1 Negeri. Terima kasih nih Bapak Ibu telah menyampaikan motivasi Anda datang ke sekolah ini. Lalu di sini kita juga akan belajar Gosen ya. Kita mengacu pada teori Gosen dalam bukunya Restitusi School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya orang itu untuk menghindari hukuman dia akan patuh. Contohnya kalau kita kalau ada lampu merah mesti berhenti ya. Tapi kalau lampu merahnya itu pada malam hari dan sepi, biasanya tengok kanan, tengok kiri langsung bablas seperti itu. Jadi bisa dikatakan motivasinya untuk menghindari hukuman. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini ya. Saya ingin dapat juara 1 biar dapat piala, contohnya itu untuk anak-anak. Saya ingin nilai bagus agar uang saku saya ditambah oleh orang tua. Itu juga bisa seperti itu. Itu merupakan yang kedua untuk mendapatkan sebuah imbalan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini kelihatannya sesuai dengan yang baru saja Bapak Ibu sampaikan ya. Artinya kita tidak berorientasi pada materi, tetapi bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik sehingga kita bisa menyumbang sesuatu yang terbaik, sesuatu yang positif kepada dunia pendidikan ya. Hukuman, selanjutnya adalah hukuman.
adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang lagi. Kalau kita di dunia pendidikan ini kelihatannya kurang etis nih kalau kita memberikan hukuman kepada siswa. Jadi kalau di dunia pendidikan itu bisa dirubah dengan yang namanya apa itu? Apa saya kok lupa ya? Selain hukuman, konsekuensi ya dari tindakan. Artinya apa? Biasanya kalau hukuman itu dari satu pihak, ya, tidak ada kesepakatan bersama. Kalau konsekuensi itu didasarkan dari kesepakatan bersama. Artinya kita ada aturan, kita sosialisasikan, kita sepakati, baru kita laksanakan ya. Kalau melanggar ya apa konsekuensinya dari yang telah kita lakukan bersama. Kalau hukuman biasanya cuma sepihak saja gitu. Lanjut. Nah, itu konsekuensi tadi, akibat dari hasil dampak atau pengaruh dari suatu perbuatan. Paham stimulus respon. Stimulus itu kalau tidak salah rangsangan, ya, rangsangan. Kalau respon itu tanggapan, sehingga belum bisa membangun motivasi intrinsik murid. Konsekuensi masih memungkinkan murid untuk melakukan kesalahan jika tidak ada pemantau dari pihak. Ini nanti kalau di 5 fungsi kontrol itu di nomor 3 ya. Jadi anak itu bisa nurut ketika diinginkan sesuatu atau karena ada sesuatu yang dibantu dari orang lain. Itu bukan dari dalam dirinya sendiri, masih dari luar seperti konsekuensi. Tapi ini jauh lebih baik daripada yang hukuman tadi. Lanjut. Restitusi ya, ini Bapak Ibu, restitusi. Nanti kita belajar yang namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Jadi kita itu ibaratnya mendampingi siswa agar siswa itu bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Kalau bisa jangan kita yang memberitahu atau mengarahkan atau menyelesaikan masalahnya, tidak, tapi kita itu mengarahkan, caranya rono lo paramu gitu, atau mengembalikan pada keyakinan-keyakinan yang ada sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi kita mengajari anak itu piye ampren nemone masalahe, terus piye ngobati masalahe tersebut. Ngoten niku. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dia bisa tahu posisi dirinya itu seperti apa, dan dia juga bisa merasakan bahwa orang lain itu pengennya kayak dikapane seperti itu. Lanjut. Ini penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu. Pemberian penghargaan harus dilakukan dengan cara yang tepat sehingga tidak terjadi ketergantungan bagi murid. Penghargaan memberikan dampak motivasi eksternal, ini juga masih eksternal penghargaan jika pelaksanaannya tidak tepat. Kira-kira untuk pengganti penghargaan itu kira-kira napa Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan masukan pengganti penghargaan? Ya, apresiasi luar biasa. Lalu kira-kira perbedaan penghargaan sama apresiasi itu apa nih? Mari kita simpulkan bersama nih. Kalau menurut saya, nanti kalau sepaham alhamdulillah, kalau tidak sepaham ya kita pahamkan ya. Kalau penghargaan itu sifatnya sudah ada, terus anak itu ingin meraihnya. Contoh, ini ada piala ya, piala juara 1 ya. Saya ingin belajar giat untuk mendapatkan piala tersebut, maka itu bisa dikatakan penghargaan. Tapi kalau yang disampaikan tadi apresiasi,
itu tanpa ada ini dulu. Jadi anak itu mau berbuat dulu ya, berbuat baik, katakanlah hal kecil, buang sampah pada tempatnya. Bagus nak, kamu membuang sampah pada tempatnya. Itu jadi tanpa ada apa ya? Ada janji dulu itu enggak gitu. Nah, sampai lelek mau buang sampah tak kayak jempol, tak kayak bintang 5 itu enggak ya. Jadi anak itu berbuat dari dalam dirinya sendiri dulu, berbuat yang baik dan positif, baru kita memberikan penguatan atau itu tadi apresiasi itu. Lanjut. Nah, di sini keyakinan kelas tadi bisa dikatakan adalah nilai-nilai positif yang kiranya bisa kita terapkan di dalam kelas tersebut. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan nanti arahnya tetap kepada profil pelajar Pancasila. Coba kita lihat cara menyusun ini Bapak Ibu. Secara garis besar ya, ini secara garis besar kita tidak melihat pada ini. Anak-anak disuruh menuliskan apapun yang ingin dia tulis ya, entah itu positif, negatif, kalimatnya suruh nulis saja. Setelah itu nanti kita revisi ya. Setelah kita revisi nanti kita sepakati bersama. Kalau di sini secara hierarki, yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk mencatat semua masukan-masukan dari para murid, baik itu dalam bentuk kata positif maupun kata negatif. Setelahnya nanti ya, setelah itu nanti masukan ditulis sama siswa, maka kita akan mengganti kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Kalau di sini contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, ya itu kalimat negatif. Lalu positifnya bagaimana? Ya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi kata jangan berlari tadi diganti menjadi berjalan. Itu lebih halus, lebih ibaratnya lebih enak kita dengar. Lalu yang terakhir ini meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, kita tinjau lagi. Kita tinjau, sudah sepakat apa belum anak-anak? Sudah. Kalau sudah, baru kita tempelkan di dinding kelas masing-masing. Lanjut. Contoh keyakinan kelas ini satu, saling menghormati antar guru dan siswa. Ini kira-kira yang lain apa ya? Ini saya mengutip beberapa dari apa itu, dari kelas-kelas yang lain. Ini keyakinan kelas itu bisa seperti bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga fasilitas kelas dengan baik, selalu datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, saling peduli, menghargai dan membantu. Itu bisa Bapak Ibu, ataupun yang lain. Yang lain ini taat beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati guru dan orang tua, menghargai teman. Yang ketiga, menjadi murid yang disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Nomor 5, menjadi murid menyenangkan, ceria dan bahagia. Yang nomor 6, semangat dan istiqomah. Ini merupakan keyakinan-keyakinan kelas yang berhasil saya rangkum yang ada di SDN Geger ini, ya, semua bermuatan positif dan alhamdulillah semua bisa diterapkan dengan sangat bagus.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kalau kita ngomongin kebutuhan dasar, biasanya itu sesuatu yang harus dipenuhi, ya, dasar. Kalau kita biasanya sandang, pangan, papan, itu pengertian kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Di sini ada dua hal. Fisik itu biasanya dalam kelihatan sesuatu yang nyata. Kalau psikologis itu sesuatu yang tidak nyata. Tetapi sesuatu yang tidak nyata tersebut bisa mempengaruhi sesuatu yang nyata tersebut. Kalau fisik bisa kelihatan, ya. Kalau psikologis itu tidak kelihatan, tapi bisa mempengaruhi sebuah tingkah laku yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan keselamatan. Ya. Tujuannya kehidupan dan keselamatan. Karena di dalam hidup ini ternyata yang paling utama adalah kesehatan, nama baik, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Coba saya minta tolong masing-masing untuk memberikan contoh bertahan itu kiranya apa, atau kasih sayang itu kayak piye kalau di dunia yang ada di kelas, terutamanya murid. Salah satu saja, salah satu. Penguasaan itu kira-kira bocah itu pengen piye, kebebasan bocah itu pengen piye, kalau kesenangan itu bocah itu pengen piye. Salah satu saja. Dari Buri. Jenis-jenis kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup. Kalau menurut saya itu kalau di kelas, ya Pak, ya, itu paling tidak diterima oleh teman-teman dan guru. Jadi saat anak-anak merasa diterima, saat anak-anak dianggap ada, itu anak-anak akan nyaman. Jadi kalau anak-anak tidak dihiraukan oleh teman dan gurunya, mungkin dia tidak akan nyaman di kelasnya dan tidak akan merasa tidak kerasan. Mungkin itu yang bertahan hidup. Yang lainnya Mungkin bisa memberikan masukan, Bu Fitri. Kalau untuk kasih sayang dan rasa diterima, kalau kasih sayang itu dia hubungan kita dengan murid, maksudnya dengan kita kayak menanyakan tentang sarapan apa hari ini, terus bagaimana kabarnya, itu anak-anak itu merasa diperhatikan. Kemudian untuk rasa diterima, terkadang kan anak-anak itu memiliki masalah-masalah dengan temannya, atau sebagai guru tuh kita tidak boleh kayak ada rasa memihak gitu. Jadi kayak walaupun keadaanku seperti ini, itu guru tuh kayak bisa tetap sayang sama saya kayak gitu. Jadi itu bentuk kasih sayang dan rasa diterima. Ya, terima kasih. Jawabannya luar biasa sekali, Bapak Ibu. Itu merupakan bagian-bagian atau biasanya yang kita temui sehari-hari yang ada pada kelas kita. Bisa lanjut? Ya, ini mulai kita kaji satu persatu. Yang satu bertahan hidup, yang pertama ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis ini untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, jadi anak-anak beli jajan itu juga bisa kita katakan termasuk kebutuhan bertahan hidup, ya, yang ada di sekolah. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Reproduksi ini biasanya kalau sudah dewasa, ya, kalau anak-anak belum sampai ke situ ya masih gitulah. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi di sekolah itu aman saja itu sudah kebutuhan bertahan hidup. Aman dari apa? Aman dari bapak ibu guru, aman dari temannya, maupun aman dari pihak luar. Contohnya kalau aman dari bapak ibu guru apa? Di sini saya yakin sudah tidak ada. Kalau zaman dulu saya kecil itu guru itu mau memberikan hukuman, ya.
fisik. ya, fisik itu biasanya itu gitu. Kalau sekarang sudah tidak ada. Kalau teman biasanya ada teman yang jahil tapi jahilnya berlebihan antar teman, itu juga anak yang dijahili itu membutuhkan perasaan aman dan nyaman seperti itu terkait dengan bertahan hidup. Lanjut, ini rasa kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan ya, dan kelompok di mana kita tergabung ya. Tadi contoh-contoh yang disampaikan termasuk nih ya, rasa ingin diterima oleh gurunya tadi juga, rasa kasih sayang terhadap temannya juga iya. Kalau di sini mungkin rasa kasih sayang itu bukan guru seneng nih gini bocah enggak dan bocah seneng nih guru enggak, tetapi rasa perhatian ya, empati dari seorang guru terhadap siswanya itu seperti apa, dan juga rasa diterima di sebuah kelompok. Biasanya kan kita sering melihat pada waktu jajan atau pada waktu kegiatan istirahat itu anak-anak berkumpul makan bareng atau ngobrol bareng. Anak itu, dan itu merupakan sebuah kebutuhan dasar dari anak. Kalau anak tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya itu biasanya akan bertingkah yang aneh. Contohnya mencari perhatian atau caper ya, jarang kancane atau berbuat ulah sehingga orang lain, orang yang ada di sekitarnya itu bisa koyok nyawang lah, gitu. Nyawang dan memperhatikan dia. Itu sebenarnya bukan anak nakal, tetapi anak yang haus akan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Lanjut. Nah, ini penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Biasanya bocah sing pinter ini menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keberhasilannya. Biasanya kalau anak-anak kilo, bijiku 100. Nah, ternyata ini adalah penguasaan ya, kebutuhan dasar anak sebagai bentuk penguasaan. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Yang pernah saya temui itu anak delok ning kancane, terutama menyinggung nama bapaknya, itu kayak ya, tidak terima itu, kayak harga dirinya diinjak-injak. Biasanya kalau anak seperti itu. Ini agar bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati. Jadi anak itu ingin dihormati juga ya dengan teman-temannya. Itu penguasaan. Yang selanjutnya kebebasan, kita break dulu. Baik Bapak Ibu, setelah kita melihat video tadi, video yang pertama yaitu posisi menghukum ya. Dalam posisi menghukum biasanya guru itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Lalu ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya yaitu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Saya kira di sini tidak ada ya, saya yakin tidak ada. Lalu itu kata-katanya kayak gini, patuhi aturan saya gitu, atau awas, atau kamu selalu saja salah itu adalah ciri-ciri guru yang posisi menghukum. Lalu dampaknya apa kepada murid? Dampaknya adalah murid akan marah, benci, dan memiliki dendam kepada guru tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang selanjutnya, oke, posisi yang membuat bersalah ini Bapak Ibu. Ini biasanya guru menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suaranya biasanya memelas, halus. Terus bahasa tubuhnya merapat pada anak kayak lesu gitu. Contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lalu apalagi berapa kali bapak harus bagaimana memberitahu kamu ya gitu. Dampak dari anak itu akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru.
murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup. Seperti itu. Itu terkait dengan posisi membuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi teman, ya ini posisi yang ketiga. Ini jauh lebih baik daripada yang kedua tadi. Ini posisi guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid tersebut melalui bahasa persuasi atau bahasa bujuk rayu. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid dan memiliki senyum jenaka, senyum yang agak guyoni gitu. Kata-katanya biasanya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Dampak kepada siswa, murid akan merasa bersalah, tetapi merasa senang juga dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Lalu dampak negatifnya, murid akan tergantung pada gurunya. Jadi kalau ada gurunya, murid itu akan nurut. Kalau tidak ada, murid itu tidak akan nurut lagi. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini biasanya guru bertindak sebagai pengawas atau mengawasi. Nada suaranya itu datar, Bapak Ibu. Bahasa tubuhnya formal. Contoh kata-katanya, apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensi apa gitu. Dampak terhadap murid yaitu siswa dapat memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan. Ini 1-4 ini masih kategori dari rangsangan dari luar, stimulus dari luar. Baru yang terakhir posisi manajer itu adalah posisi yang sangat ideal ya Bapak Ibu dalam kita menyelesaikan masalah kepada siswa. Gini ciri-cirinya guru yang dia memposisikan dirinya sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, ini yang menjadi perbedaan. Di sini siswa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ciri-cirinya, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Contoh kata-katanya, apa yang kita yakini, itu artinya mengembalikan kepada keyakinan kelas. Lalu, atau kata-kata lain, apa yang kamu yakini, gitu. Dampak untuk posisi manajer ini kepada siswa, kepada murid, yaitu siswa dapat memahami keyakinan yang dilanggar. Ya, jadi siswa itu bisa meyakini apa yang dia langgar, dan ini yang paling bagus adalah mencari solusi perbaikan atas suatu masalahnya sendiri. Jadi anak itu dari dalam dirinya sendiri itu bisa menyelesaikan masalahnya, gitu. Ini yang kita harapkan bersama, siswa itu bisa mandiri menyelesaikan masalah pribadinya. Baik. Selanjutnya, oke, kita lanjut kepada slide. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah yang ke-6 ya, ini segitiga restitusi ya. Oke, bisa lanjut Bapak. Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini dikatakan segitiga berarti nanti ada, kalau segitiga itu ujungnya berapa? Pasti 3 ya, segitiga. Itu nanti ada 3 tahapan Bapak Ibu ya. Tahapan. Oke, bisa lanjut. Ya, ini ada segitiga ya. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, meyakinkan keyakinan. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan, yang bawah ya, menstabilkan identitas, lalu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, kembali kepada keyakinan awal tadi. Contohnya validasi tindakan yang salah yaitu contohnya seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah contoh-contoh untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Ini
kita kayak apa itu, anak-anak itu biar stabil dulu ya, biar netral ibaratnya. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, kita bisa menyampaikan hal tersebut. Tujuannya agar anak tersebut itu bisa stabil dulu identitasnya itu. Lalu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita kembalikan lagi kepada aturan yang di awal, kesepakatan yang di awal atau keyakinan yang di awal. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita kembalikan kepada anak tersebut, ya, agar anak itu bisa oh iya aku milik jadi orang yang seperti ini. Katakanlah anak itu ingin jadi anak yang baik, jadi kita kembalikan gini loh caranya menjadi anak baik. Tapi jangan ditunjukkan gini loh, kita tunjukkan keyakinan apa yang sudah kamu sepakati sebelumnya. Gitu. Lanjut lagi. Nah ini tadi tahap 1 menstabilkan identitas. Lanjut lagi. Nah ini contohnya dari kata-kata menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh-contoh menstabilkan identitas. Lanjut lagi. Ini validasi tindakan yang salah. Lanjut. Lanjut lagi. Ini validasi tindakan yang salah adalah menciptakan lingkungan yang aman, terbuka saat siswa merasa bahwa mereka dapat berbicara tentang kesalahan tanpa takut dihakimi. Biasanya anak-anak itu merasa takut mau ngomong, Pak, aku mesti diseneni guruku, ya. Jadi posisi disinilah yang pentingnya untuk memvalidasi tindakan agar anak-anak itu mau berbicara apa adanya. Dengan berbicara apa adanya, kita sebagai guru bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah anak tersebut, gitu. Yuk lanjut. Ini kalimat-kalimatnya. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu adalah validasi. Yang terakhir, lanjut lagi. Yang terakhir, lanjut lagi. Yang lanjut lagi. Oke, agak di atas kan lagi, Pak. Terus. Nah ini. Untuk yang menanyakan keyakinan kelas yang terakhir, ini contoh kata-katanya bisa seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Lalu, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu, kamu mau jadi orang seperti apa? Kita kembalikan kepada siswanya tersebut, sehingga dia bisa menentukan bagaimana dirinya harus menyelesaikan masalahnya. Sehingga dari sini dia bisa muncul caranya angan-angan dari intrinsik, dari dalam dirinya sendiri. Terakhir Bapak. Yang terakhir yaitu terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak tergerak menggerakkan. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi. Ya, luar biasa ya. Mari kita untuk kegiatan kali ini kita awali dengan doa ya. Salah satu saya minta untuk menyiapkan doa. Doa mulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat
Semuanya masuk ya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa, ya, karena berkat rahmat yang kita bisa hadir di sini. Oke, baik anak-anak, dalam kegiatan hari ini kita akan belajar apa sih yang namanya keyakinan kelas, apa sih yang namanya kesepakatan kelas. Tapi sebelumnya, ya, kita SBQ dulu, gitu ya. SBQ-nya kemarin sudah Bapak ajarkan ya, ada 4 tahap. Diawali dengan kata siaga, gitu ya. Kalau tidak ada kata siaga jangan bergerak, gitu ya. Oke, siapa yang masih ingat ya? Coba kita praktekkan lagi. Siaga 3. Siaga berapa? Halo. Yuk, 4. Datang dari kata siaga. Tidak usah ya. Oke, yang kita mulai dulu dari siaga 1, siaga 2, siaga 3, siaga 4, siap belajar. Oke, kalian luar biasa semuanya. Tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar apa yang dinamakan keyakinan kelas. Kira-kira siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab ya? Siapa? Ya kan kelas? Ya apa tadi? Ya kamu? Ya, keyakinan kelas yaitu sesuatu yang bisa diterapkan di dalam kelas dan kita meyakininya itu membawa dampak yang positif. Salah satunya tadi sudah disebutkan contohnya teman-teman. Ya, kalau ke belakang harus minta izin, itu adalah hal yang baik dimanapun. Ya, kalau di kelas kita belajar izinnya ke saya, Pak Guru atau Pak Guru yang lain. Kalau di rumah mungkin ketika ada kumpulan izin, Pak mau ke belakang. Artinya apa? Memberitahu bahwa kamu akan melakukan sesuatu. Ya, itu adalah hal-hal yang positif. Lalu ada yang bisa menjelaskan apa kesepakatan kelas? Coba, siapa? Ya ini. Apa kesepakatan kelas? Apa ada yang lain? Coba. Yang tahu kesepakatan kelas? Ines? Apa? Oke? Ya. Coba 3, 2, 1. Siapa yang bisa? Kesepakatan kelas. Jawab apa itu? Senangkap kamu. Maksudnya sepaham kamu apa? Nanti kita klarifikasi bersama-sama. Iya, ya. Jadi kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama-sama, ya. Kita buat bersama-sama. Dalam kesepakatan kelas itu nanti akan muncul yang namanya konsekuensi, ya. Bukan hukuman ya, konsekuensi. Jadi kita sosialisasikan dahulu, kita sepakati bersama. Nah, pada kesempatan siang hari ini kalian akan membuat itu sebelum kita memasuki pembelajaran yang lebih jauh lagi. Bagaimana? Siap? Siap, alhamdulillah. Baik, nanti ada 2 warna kertas, ya. Kertasnya buram sama kertasnya putih, gitu ya. Kertasnya buram sama kertasnya putih. Kita sepakati dulu, ya. Ini buat kesepakatan kelas atau ini buat keyakinan kelas? Apa? Ini buat kesepakatan ya. Ini buat ya. Ini saya bagikan satu persatu.
keyakinan. Nanti yang sudah selesai silakan maju ke depan, kita tempelkan belakangnya, kita tempelkan kayak gitu ya. Nanti tempelkannya di bawah sini ya anak. Ini keyakinannya di sini. Ya. Bawahnya sini nanti buahnya nggak apa-apa. Di sini di Oke, ini ada dua kanan dan kiri. Silakan diisi kira-kira apa kesepakatan dan keyakinan yang kamu mau. Benar? Gimana ini? Keyakinan itu yang kamu yakini. Katakanlah kalau di belakang harus izin. Kalau yang kesepakatan sepakat kalau tidak memakai baju sesuai harinya maka harus ngapain? Ya, itu ya. Atau kalau tidak pakai, tidak piket. Pada waktu piket, tidak piket harus ngapain? Itu namanya kesepakatan. Kita sepakati. Sudah? Enggak harus pakai kelas, kalian boleh bebas mau apa, ya nanti kita ngomongkan. Yang sudah silakan maju ditempelkan. Saya ingatkan lagi ya, keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini itu bisa diterapkan di lingkungan kita, di sekolah kita, di kelas kita, dan itu membawa dampak yang positif. Kita yakin itu. Kalau sepakat itu sesuatu yang kita sepakati bersama, kita setujui secara bersama-sama, dan itu bisa memberikan konsekuensi. Ya, contohnya kalau tidak piket harus ngapain? Kita sepakati bersama.
kanan yes. Ini saya bantu. Oke anak-anak, gimana semuanya sudah ya? Semuanya sudah, sekarang saya bacakan ya, dari keyakinan kelas apa yang terjadi yang ada di kelas ini. Yang pertama, datang harus tepat waktu, harus membayar tas, harus tiket, tidak mengganggu teman, harus menjemput teman yang sakit. Oke, sepakat ya? Lihat keyakinan kita. Yang kedua ada lagi datang tepat waktu ke sekolah. Sama, kalau ke toilet nggak izin, oke, masuk, sama, bagus. Masuk tepat waktu, sama. Kalau ke toilet harus izin, oke, terima. Tepat waktu, melaksanakan tiket, menjemput teman yang sakit, sama. Belakang harus izin, angkat tangan kalau mau bersanya, oke. Kalau ke belakang harus izin, angkat tangan jika mau bersanya, oke. Harus membayar tas, tiket, tidak mengganggu teman. Oke, angkat tangan juga mau bertanya, oke. Kamar mandi harus izin pada bapak ibu dulu. Kamar mandi harus izin pada bapak ibu dulu, oke. Buang sampah pada tempatnya, oke. Kalau mau ke toilet harus izin. Kalau tidak tiket mendapatkan tugas tambahan. Ini nanti kita baca di sini ya. 9 kamar mandi izin, jadi benar-benar ya. Ke kamar mandi izin benar maksudnya ya. Nah, angkat tangan juga mau bertanya. Kalau tidak buang sampah pada tempatnya dihukum. Ini nanti bedanya di sini. Kalau kamar mandi di sini dulu ya. Oke, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Baru kita sepakatkan ini. Tidak membayar tas harus dihukum ya. Hukumannya nanti terserah kita apa semuanya ya. Yang bolos tanpa izin akan dihukum ya. Kita peringatkan dulu ya sebelum dihukum. Kalau merusak barang teman harus diganti. Nanti tergantung kerusakannya, kalau kerusakan tidak parah, kita perbaiki dulu, gitu. Ini kesepakatan membuang sampah, membuang sampah, ya, memakai seragam sesuai harganya. Kalau tidak memakai, maka harus pulang ambil. Membuang sampah pada tempatnya, memakai seragam sesuai harganya. Oke. Ini tidak izin dihukum, oke. Oke, boleh tanpa izin. Ini tulisannya bagus ini siapa? Ini bawah juga bagus ini.
Terlambat. Ini kalau terlambat ingatkan aku wajib dengan di depan guru ya, di depan guru dan di depan teman-teman ya. Wajib itu berbahaya sekali. Ya. Yang tidak tiket harus ini ada konsekuensi. Oke. Baik anak-anak, kalian luar biasa. Tadi kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas ya, secara bersama-sama. Ini nanti akan kita tuangkan dalam bentuk seperti ini, jadwal pelajaran, jadwal tiket dan lain sebagainya. Nanti kita sepakati selama pembelajaran kita langsung, maka ini yang kita yakini dan ini yang kita sepakati. Oke. Baik, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu anak-anak terkait dengan kegiatan hari ini. Tidak ada? Kalau nggak ada, cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Kalian tetap semangat, kita garis bawahi, kita tunjukkan bahwa kegiatan kelas itu adalah hal yang baik, hal yang positif dan harus diterapkan di dalam kelas untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik pada diri kita. Ya, itu ya. Demikian apa yang saya sampaikan, apa yang kita punya. Saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Mas Daud, tahu kenapa saya panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya, benar. Kemarin kamu masuk kan? Ya, Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Gini loh Mas Daud, semua orang itu juga pernah melakukan kesalahan ya. Begitu juga dengan Bapak. Karena kita manusia biasa, bukan makhluk yang sempurna. Di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Mas Daud bisa mengumpulkan tugas. Iya, Pak. Boleh Bapak tahu mengapa Mas Daud tidak mengumpulkan tugas? Saya tidak selesai mengerjakan tugas, Pak, sehingga tidak bisa ikut mengumpulkan seperti teman-teman. Mengapa lo kok tidak selesai? Padahal teman-temanmu semuanya juga bisa menyelesaikan. Saya capek dan mengantuk dan lelah, Pak. Efek terlalu begadang. Gitu. Kamu masih ingat kegiatan kelas kita? Masih, Pak. Kira-kira apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Belum, Pak. Belum ya. Terus kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu ya. Apakah kamu punya solusi terkait dengan masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur sampai malam. Selalu saya bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu apakah kamu juga punya solusi untuk terkait dengan masalahmu tadi? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya tidak akan mengerjakan tugas dari Pak Guru. Dan saya akan mengumpulkan besok. Ya, baik. Terima kasih Bapak Guru. Bapak apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat ya. Iya, Pak. Terima kasih. Permisi, Pak.